komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Kedua adalah pengertian komunikasi lisan. Pengertian komunikasi lisan yakni bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Yang ketiga, ciri-ciri komunikasi lisan. 1. Bersifat tatap muka atau face to face. Yang kedua, terikat pada ruangan atau pada tempat. Dan yang ketiga, berlangsung pada waktu yang sama. Yang keempat, jenis-jenis komunikasi lisan. Yang pertama, komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan langsung merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan tidak langsung merupakan komunikasi yang menggunakan alat atau media berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Prinsip komunikasi lisan. Prinsip komunikasi lisan yang pertama adalah suara. Dalam komunikasi lisan, suara sangatlah penting, terutama suara yang jelas dan bersih, agar tidak terjadi miscommunication antara kedua belah pihak. Prinsip komunikasi lisan yang kedua adalah bunyi. Bunyi juga termasuk prinsip komunikasi lisan. Jika dua belah pihak sedang berkomunikasi dan muncul bunyi dari lingkungan sekitar komunikator, maka dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Prinsip komunikasi yang ketiga adalah nada. Nada dalam komunikasi berpengaruh pada respon lawan bicara, karena mereka akan menganggap Anda marah dan kesal jika Anda berbicara dengan nada yang tinggi. Maka gunakanlah nada yang baik agar komunikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Kelebihan komunikasi lisan yang pertama ialah menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Yang kedua, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas. Misal, salah satu pihak tidak mengerti apa yang disampaikan, maka pihak yang lain dapat menjelaskan secara rinci dan jelas. Kelebihan selanjutnya ialah menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Misal, setelah komunikator menjelaskan atau selesai menyampaikan suatu hal, maka timbullah partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Selanjutnya ialah kekurangan komunikasi lisan. Yang pertama ialah memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Maksudnya ialah komunikator harus mencari tempat yang kondusif agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua ialah sulit didokumentasikan tanpa alat recording. Untuk mendokumentasikan komunikasi lisan langsung, kita memerlukan alat recording agar komunikasi kita dapat tersimpan atau terdokumentasi di alat recording. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat. Ada 7 prinsip-prinsip dalam komunikasi tulisan. Yang pertama yaitu lengkap. Komunikasi yang dilakukan harus menggunakan fakta-fakta yang diinginkan oleh pembaca. Yang kedua yaitu ringkas, yaitu menghilangkan kata-kata yang kurang penting dan menghindari penggunaan kata ulang. Yang ketiga konkret, yaitu fakta-fakta yang dimasukkan ke dalam tulisan tersebut harus mengandung fakta-fakta yang jelas. Yang keempat yaitu pertimbangan, maksudnya kita harus benar-benar menyiapkan apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Yang kelima yaitu jelas, mengandung kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam yaitu sopan, kata-kata yang digunakan tidak menyinggung perasaan pembaca. Yang ketujuh benar, yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI dan menggunakan bahasa yang selevel dengan pembaca. Bentuk-bentuk komunikasi tulisan. Yang pertama ada memo, surat, dan laporan.